Selamat malam semua, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Nah, walaupun kita belum bertemu tetap muka, ya saya melihat muka-mukanya ya segar. Semoga semua sehat dan disegarkan oleh Rosario yang baru kita berdoa. Nah, lihat di screen, no? Bisa lihat semua liturgi dan devosi. Oke? Sumber saya di sini adalah ini Sacrosanctum Concilium, ini konstitusi tentang liturgi suci, Vatikan II, dan Marialis Cultus, ini anjuran apostolik Paulus ke-6, dan yang direktorium tentang popular piety dan liturgi, atau adalah prinsip-prinsipnya dan pedoman-pedoman. Ini diterbitkan oleh Kongregasi Liturgi Ilahi, dari Roma. Nah, liturgi. Nah, kita mulai. Seperti kuliah. Apa tuh liturgi? Apa pengertian tentang liturgi? Ini pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus. Berarti dalam liturgi yang aktor terutama di sini adalah Yesus Kristus sebagai imam agung kita. Oke. Dan ia atas dalam liturgi atas nama Kristus, dalam Kristus, lewat Kristus kita berdoa pada Allah. So beda na kalau liturgi karena Yesus bersama dengan kita. Dan apa yang terjadi dalam liturgi saat Allah dimuliakan secara sempurna dan manusia dikuduskan. Berarti ada dua arah dalam liturgi. Yang arah dari atas ke bawah adalah apa? Kita dikuduskan. Dan yang arah dari bawah ke atas dari kita, kita memuliakan Allah. Dan semuanya itu lewat Yesus Kristus. Kita memuliakan Allah Bapa lewat Yesus Kristus. Oleh karena itu sempurna. Sempurna. Dan kita dikuduskan oleh Allah lewat Yesus Kristus. Itu yang dua arahnya itu. Nah, bagaimana itu terjadi? Pengudusan manusia dilambangkan dengan tanda-tanda lahir serta dilaksanakan dengan cara yang khas bagi masing-masing. Pengudusan ini lewat apa yang bisa kita dengar, bisa kita lihat, bisa kita menyentuhkan, bisa kita merasakan. Yaitu kalau baptis itu, pembaptisan ada air. Kalau sakramen krisma ada minyak. Kalau pengakuan dosa, ada yang dosa kita. Berarti ada sesuatu yang kita bisa mengerti lewat tanda-tanda. Kalau Ekaristi lewat osti dan piala yang menjadi itu tubuh dan darah Kristus. Karena kita manusia, kita menggunakan peralatan-peralatan yang bisa kita melihat, mendengar, menyentuhkan. Dan setiap perayaan liturgis sebagai karya Kristus, sang imam serta tubuhnya yakni gereja merupakan kegiatan suci yang sangat istimewa. Tidak ada tindakan gereja lainnya yang menandingi daya dampaknya dengan dasar yang sama serta dalam tingkatan yang sama. Berarti dalam gereja, liturgi, partisipasi dalam liturgi itu paling tinggi, puncak semua aktivitas dalam gereja. Karena Yesus Kristus sendiri yang pemimpin kita. Ya. So, sekali lagi, liturgi pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus, berarti setiap kali kita merayakan Yesus Kristus yang menjadi pemimpin kita.
Ya. Saat Allah dimuliakan dan secara sempurna dan manusia dikuduskan. Mungkin saya harus tuh lebih besar. Oke. Saat Allah dimuliakan secara sempurna dan manusia dikuduskan. Setiap perayaan liturgi sebagai karya Kristus, sang imam serta tubuhnya yakni gereja, merupakan kegiatan suci yang sangat istimewa. Nah, tidak ada tindakan gereja lainnya yang menanding daya dampaknya dengan dasar yang sama serta dalam tingkatan yang sama. Liturgi juga ada puncak yang dituju oleh kegiatan gereja dan sumber segala daya kekuatannya. So, semua sakramen itu diarahkan, semua aktivitas dalam gereja termasuk evangelisasi, karya amal, semua karya belas kasih, semua administrasi, katekese, semua itu diarahkan untuk berpartisipasi dalam liturgi ilahi. Nah, apa contoh-contoh liturgi? Liturgi itu semua sakramen. Baptis itu semua sakramen perkawinan, pengakuan dosa, ekaristi, ya, itu tabisan imam, ya, semuanya itu perminyakan orang sakit, itu semua itu adalah liturgi, oke? Liturgi dan juga brevir. Sudah tahu brevir itu yang ibadat pagi, ibadat sore. Sudah pernah mendengar itu brevir atau ibadat-ibadat. Ya, ini termasuk dalam liturgi. No? Oke. Ya, yang ibadat harian. No? Semua pastor punya itu dan para religius. Tetapi ada juga beberapa paroki sebelum misa, kalau ini pagi ada ibadat pagi. Saya tahu di Surabaya, di paroki kami dari Redemptor Mundi, ada ibadat pagi sebelum misa. Nah, itu termasuk juga dalam liturgi. Oke? Nah, itu ya, yang itu para sister Dominikan itu mendoakan ibadat. Nah, brevir. Ini liturgi. Oke. Nah, ada 3 tingkat menghormati Allah dan Bunda Maria dan para santo. Yang penghormatan pada Allah sendiri, inilah yang disebut latria. No? Latria. Latria adalah suatu istilah teologis bahasa Latin, latria dari bahasa Yunani, laterea, yang digunakan dalam teologi dengan arti adorasi, ibadat atau penyembahan, yaitu suatu penghormatan mendalam yang ditunjukkan hanya kepada Tritunggal Maha Kudus. So, kerja bakti atau persembahan, hormat pada Tritunggal Maha Kudus, inilah latria. Kita menyembah Allah. Latria dalam gereja Katolik dilaksanakan dalam liturgi. Semua liturgi itu mengarahkan kita pada Tritunggal Maha Kudus. Nah, latria sifatnya pengorbanan dan hanya dapat dipersembahkan kepada Allah, misalnya Ekaristi. Oke? Nah, latria hanya untuk Tritunggal Maha Kudus dan itu dilaksanakan dalam liturgi. Oke. Tetapi walaupun yang liturgi yang paling tinggi, puncak dan sumber, tetapi itu hidup rohani tidak tercakup seluruhnya dengan hanya ikut serta dalam liturgi. Kita baru saja doa rosario. Rosario bukan liturgi. Sebab manusia Kristiani yang memang dipanggil untuk berdoa bersama atau harus memasuki biliknya juga untuk berdoa kepada Bapa di tempat yang tersembunyi
Bahkan menurut amanat Rasul Paulus, ia harus berkanjang dalam doa. Kalau itu kita doa dalam kamar kita sendiri, sebelum kita tidur, atau ya ketika kita bangun, ya selain itu, ya lebih baik tuh daripada kita memegang HP. Pertama kita tanda salib dan ya kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini bukan liturgi, ini devosi, tetapi sangat membantu, no, supaya kita bisa merasa itu dekat dengan Allah. Oke. Nah, itu juga Via Crucis, no? Via Crucis atau ya jalan salib. Ini juga devosi. Ini bukan liturgi. Okay. Karena liturgi hanya sakramen-sakramen yang khususnya Ekaristi dan ibadat harian. Selain itu semuanya itu devosi. Oke. Kita pergi ke devosi. Bunda Gereja Kudus telah mengadakan sakramentali, yakni tanda-tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen-sakramen. Ya, disebut sakramentali. Itu menandakan kurnia-kurnia terutama yang bersifat rohani dan yang diperoleh berkat doa permohonan gereja. Melalui sakramentali itu, hati manusia disiapkan untuk menerima buah utama sakramen-sakramen dan pelbagai situasi hidup disucikan. Oke. Berarti devosi punya sifat yang mempersiapkan hati kita untuk berpartisipasi dalam liturgi atau memperpanjang hangat, no, hangat yang kita bisa terima dalam liturgi, memperpanjang efek misa, memperpanjang efek ibadat harian. Itu lewat ya doa-doa yang devosi dan juga sakramental tuh harta benda, no. Misalnya ada salib, ada medali-medali, ada dupa, ada skapulir, ada patung-patung. Ini semuanya itu memperpanjang, no, efek dari liturgi, no, memperpanjang, sangat menolong, no? Ya. Luar dari liturgi, umat Kristen, Katolik, dan Ortodoks mempersembahkan tingkatan penghormatan lainnya kepada Santa Perawan Maria dan orang-orang kudus. Jenis-jenis penghormatan yang bukan pengorbanan tersebut berturut-turut disebut hiperdulia dan dulia. Dulia juga disebut venerasi atau penghormatan. Hiperdulia pada dasarnya adalah suatu dulia yang agung atau tinggi yang hanya diperuntukkan bagi Santa Perawan Maria, no? Dulia untuk semua santo dan juga termasuk semua malaikat. So devosi pada mereka disebut dulia. Tetapi ya jenis dulia yang tertinggi adalah hiperdulia yang hanya ditentukan pada Bunda Maria. No? Oke, so ada 3 tingkat. Latria hanya untuk Tritunggal Maha Kudus. Ini penyembahan, pengorbanan. No? Kalau hyperdulia dan dulia ini bukan persembahan. Ini hanya hormat. No, penghormatan. No. 2 tingkat saja yang beda saja adalah ya untuk Bunda Maria. Dan juga kalau kita punya devosi pada Santo Yosef itu protodulia, no? Ada nama istimewa untuk Santo Yosef, no? Hormat. Nah, jenis dulia tetapi ada beda sedikit. Masih mengerti, Bapak Ibu? Oke? Yang perbedaannya, latria
Dulia, hyperdulia. Okay? Saya lanjut. Nah, itu lang. Bagi Bunda Maria, hyperdulia. Yang lain itu, para santo dan para malaikat itu dulia. Okay? Dan itu bagaimana kita membuat hormat pada Bunda Maria dan Dulia itu lewat devosi, no? Lewat novena kepada Santa Maria, Bunda Fatima atau Lourdes lah atau Penolong Abadi lah, macam-macam novena, no? Dan devosi-devosi pada santo-santo. Di Filipina banyak novena pada santo-santo. Ini semuanya itu devosi, no? Devosi. Okay. Kebanyakan bentuk hyperdulia dan dulia dilaksanakan lewat devosi. No? Devosi itu adalah kebaktian yang tidak resmi. Misalnya doa rosario, penghormatan kepada santo-santo. Okay? Devosi. Penghormatan, kebaktian, kesalehan, venerasi, pengorbanan, penyerahan, sumpah, cinta bakti. Ya, bentuk yang macam-macam. Nah, muncul dari kerinduan umat beriman untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bersifat, bersifat pribadi biasanya luar dari perayaan liturgi. Bagian luhur dari seluruh ibadah suci di mana terpadu ungkapkan tertinggi kebijaksanaan dan agama. Itulah yang pengertian tentang devosi. Bersifat pribadi, biasanya luar dari perayaan liturgi. Oke? Nah, ada pengertian lain. Berbagai praktek eksternal, misalnya doa, nyanyian, pujian, latihan saleh, kebiasaan, atau barang-barang rohani, sakramentali. Contohnya medali, skapulir, pakaian religius, dan seterusnya. Oke. Nah, itulah contoh-contoh ya, Angelus atau Regina Celli ya, dan perarakan Tuhan Ma dilarang Tuka, kita menyalakan itu lilin-lilin, itu semua itu bentuk devosi. Dan juga ada yang devosi ya pada Hati Kudus Yesus. Kalau ini novena, no, luar dari misa, ini juga devosi. Berarti devosi juga bisa diarahkan, ada bagian devosi yang bukan liturgi, tetapi diarahkan pada Yesus Kristus. No? Ada latria yang istimewa karena pada Yesus Kristus. Contohnya itu kerahiman ilahi. Walaupun ini devosi, tetapi ini juga latria. Karena Yesus Kristus yang dihormati. No? Ya. Ya, banyak dari latihan ini adalah bagian dari warisan kultus gereja-gereja tertentu atau keluarga religius. Latihan saleh selalu merujuk pada waktu ilahi di depan umum dan latar belakang gerejawi. Mereka sering merujuk pada rahmat yang dinyatakan oleh Allah dalam Yesus Kristus dan sesuai dengan hukum-hukum gereja. Mereka dipraktekkan sesuai dengan kebiasaan atau buku yang disetujui. Contohnya rosario. Rosario itu devosi para Dominikan, no? Ordo Kawarta. Saya Dominikan, no? Oleh karena itu, kalau saya berdiri, ya rosario kami panjang sekali, gitulah. Tetapi menjadi umum sekarang, ya kalau rosario, ini orang Katolik karena ada rosario. Tetapi ini dulu hanya di dalam ordo kami. Ya, contoh lain itu jalan salib. Ini muncul dari ordo Fransiskan. Tetapi sekarang menjadi populer sehingga di mana-mana di hampir gereja yang besar itu ada jalan salib pasti, no? Dan ini devosi pada Hati Kudus Yesus.
ini pada itu Margaret Alacoque. Tetapi sudah menjadi umum di mana di Pilipina itu setiap Jumat pertama dalam setiap bulan itu ada devosi pada Hati Kudus Yesus, no? So menjadi sangat populer sehingga ya yang dulu sedikit saja tetapi menjadi umum, dan karena juga ada penampakan Bunda Maria yang memohon kita berdoa rosario. Nah, penampakan Bunda Maria di Gua Lourdes dan penampakan Maria di Fatima selalu ya yang kesan dari Bunda Maria, doalah rosario, doalah rosario. Karena ini sangat penting karena kita merenungkan peristiwa-peristiwa dalam hidup Yesus dan Bunda Maria. No? Oke, inilah itulah para Francis sister, no? Saya pikir ini Franciscan atau Karmelit, no? Karena coklat warnanya, tapi berdoa rosario. Ya, tetapi ini devosi bukan liturgi. Ini kalau di Pilipina, di gereja kami di Pilipina, no, ini Bunda Rosario, Bunda Rosario, Bunda Rosario atau Ratu Rosario, Ratu Rosario. Ada sejarahnya karena lewat devosi pada Ratu Rosario itu kami menang dengan perang ketika itu ya Belanda itu mau invasi Filipina. Oleh karena itu Bunda Maria itu seperti ada di dalam perahu, untuk mengingatkan peristiwa di mana Filipina diselamatkan. Dan setiap tahun itu bulan Oktober ada perarakan besar, termasuk para santo-santo Dominikan itu di biara kami di Manila. No? Banyak itu, lebih 20 kereta-kereta dan di jalan raya di luar. Itu masih di dalam lorong biara kami di Filipina. Ini bagian devosi. No? Devosi. Dalam konteks saat ini, istilah ini digunakan untuk menggambarkan berbagai praktek eksternal, misalnya doa, nyanyian. Yang saya sudah katakan, dihidupkan oleh sikap iman praktek-praktek eksternal seperti itu memanifestasikan hubungan khusus umat beriman dengan pribadi ilahi atau perawan Maria yang terberkati dalam hak-hak rahmatnya yang istimewa dan gelar-gelar yang mengungkapkannya atau dengan para orang suci dalam konfigurasi mereka dengan Kristus atau dalam peran mereka dalam kehidupan gereja. Ini direktori devosi nomor 8. Ini kesalahan rakyat. Ini bagian devosi juga. Ini perarakan Bunda Maria di Larantuka. Ini bekas juga kehadiran Ordo Pewarta atau Dominikan di Larantuka. Karena dulu zaman Portugis, ya Pak, para misionaris Dominikan yang mengevangelisasi NTT. Tapi ketika Portugis sudah turun, tidak bisa mengirimkan lagi misionaris dari Portugis, berhentilah Dominikan. Tetapi masih ada bekasnya. Oleh karena itu katedral di Larantuka itu namanya itu Regina Rosari. Dan yang seminari menengahnya itu San Domingo, no? San Domingo. Seperti bahasa Portugis. Okay. Nah, apa kepentingan devosi-devosi? Devosi-devosi, kesalehan populer tidak dapat diabaikan. Walaupun ini bukannya wajib, tetapi tidak dapat diabaikan atau diperlakukan dengan acuh dan acuh atau tidak dihormati karena kekayaannya dan karena dalam dirinya mengekspresikan sikap religius dalam hubungannya dengan Tuhan. Namun itu harus terus diinjili sehingga iman yang diungkapkannya menjadi lebih dewasa dan otentik. No? Walaupun ini bukan kewajiban, tetapi gereja memberi hormat karena lewat devosi juga banyak orang itu menjadi kudus, menjadi lebih dekat dengan Tuhan.
Karena apalagi awam, no, umat awam itu tidak bisa merayakan misa. Bagaimana kalau tidak ada misa, tidak ada liturgi, tetapi memperpanjang efek misa, gitu. Ketika para pastor Dominikan menarik diri dari itu, dari NTT, khususnya di Larantuka, orang beriman itu masih meneruskan doa rosario dan itu yang perarakan itu sehingga tidak hilang iman mereka. Itulah bagaimana menjadi fungsi devosi, no? Kalau tidak ada misa, pastilah, no, paling tidak kita doa rosario. Dan di mana di Pilipina kalau tidak ada pastor yang bisa melayani, mereka berkumpul untuk berdoa rosario di semua itu tempat keluarga. Okay. Prinsip-prinsip, no, yang kita bisa hafalin atau ya mengerti keunggulan liturgi. Setiap perayaan liturgis sebagai karya Kristus Sang Iman serta tubuhnya yakni gereja merupakan kegiatan suci yang sangat istimewa. Tidak ada tindakan gereja lain yang menandingi daya dampaknya dengan dasar yang sama serta dalam tingkatan yang sama. So, tidak ada aktivitas dalam gereja yang lebih tinggi daripada perayaan liturgi. Karena disitulah keselamatan kita dilaksanakan dan kita dikuduskan, dan disitulah, no, lewat Yesus Kristus kita memberi persembahan yang luar biasa. Luar dari misa tidak ada yang menjadi berharga persembahan kita, no? Kalau kita bangun pagi, Tuhan, saya mau mempersembahkan semua kegiatan saya, semua tingkah laku saya, semua ya, aktivitas kami untuk memuliakan Engkau bersama dengan Yesus Kristus. Itu bagus sekali karena selalu kalau kita menyebut bersama dengan Yesus Kristus menyempurnakan ya tindakan-tindakan kita. Ya. Tetapi kalau liturgi ya secara khusus Yesus Kristus sendiri benar-benar bukan hanya diwakili tetapi benar-benar hadir di tengah kita. Kesadaran rakyat tidak menjadi pengganti liturgi atau diintegrasikan ke dalam perayaan liturgi. Oleh karena itu tidak boleh doa rosario sambil ada misa. Tidak bisa campur-campur, no? Tapi tidak bisa saya tidak mau ya malaslah ke gereja untuk ikut misa. Saya rosario saja. Ini tidak boleh. Kecuali kalau engkau sakit, no, atau engkau merawat anak yang itu sakit, ya ada alasan bisa lah. Tetapi sekarang sudah gampang Zoom, no, misa lewat Zoom. Karena COVID kita cari jalan lain, no, berpartisipasi dalam liturgi. Oke, so tidak bisa juga yang jalan salib sambil juga merayakan misa, no, tidak bisa mencampuri devosi dalam liturgi. Tetapi sifat mencintai, no, mengangkat hati kita pada Allah lewat liturgi, itu yang harus kita lakukan. Dan kita dilatih oleh devosi-devosi. Nah, kewajiban liturgi. Sakramen-sakramen diperlukan untuk hidup dalam Kristus. Sementara berbagai bentuk kesalehan rakyat adalah opsional. Kesalehan rakyat itu bisa juga disebut devosi. Hal itu jelas dibuktikan oleh ajaran gereja yang mewajibkan hadir pada misa minggu. Namun, tidak ada kewajiban semacam itu yang diperoleh sehubungan dengan latihan saleh, terlepas dari kelayakannya atau penyebarannya yang luas. Namun demikian dapat dianggap sebagai kewajiban oleh komunitas atau oleh anggota individu umat beriman. Itu kewajiban antara kelompok
love praying nama kelompok love praying family. Wajib lah. Itu mewajibkan diri sendiri, tetapi bukan dari gereja. Ya, semua Dominikan tuh harus doa rosario sehari-hari. Itulah. Tetapi ini pilihan sendiri. Oke. Nah, sekarang itu yang paling penting, relasi antara liturgi dan devosi. No? Devosi selalu bersubordinasi terhadap liturgi. Devosi mengarahkan dirinya untuk berpartisipasi dalam liturgi. So, semua devosi itu kalau ini benar, tidak menjauhkan kita dari liturgi, tetapi mendorong kita untuk berpartisipasi dalam liturgi. Ini yang devosi benar. Tidak mengganti, tetapi mengarahkan kita untuk berpartisipasi dalam liturgi. Oke? Mengerti? Jelas? Yang kedua, devosi terhadap Bunda Maria dan para santo selalu bersubordinasi devosi kesalehan persembahan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena juga ada devosi na apalagi novena pada Roh Kudus, no? Setelah Yesus naik ke surga ada 9 hari novena. Ada novena yang itu ya buku kecil saja, no? Tetapi baguslah kalau yang novena dengan misa. Itu yang lebih penting. Ya. No, tetapi kalau semuanya devosi tertingkat adalah pada Maha Kudus, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiga, devosi tidak bisa menjadi pengganti perayaan liturgi atau dicampuri dengan liturgi sehingga devosi mengganggu fokus liturgi. Oke. Misalnya berdoa rosario dalam misa. Dulu ketika saya masih kecil, ini Tridentine yang itu sebelum misa Vatikan II, yang pastornya itu ya membelakangi umat dan dalam bahasa Latin masih hidup, sudah hidup Bapak Ibu, ada yang hidup di sini waktu misa masih Latin. Karena umat itu tidak mengerti Latin, ya toleransi lah, oke lah, bisa doa rosario karena tidak mengerti Latin. Tidak mengerti. Oleh karena itu saya masih ingat ya tante-tante dan juga ya nenek saya itu kalau pergi ke gereja banyak novena, no, satu persatu semua itu didoakan. Sekarang ya tidak bisa lagi karena sekarang misanya itu sudah dalam bahasa yang kita bisa mengerti, bahasa lokal, no? Oleh karena itu tidak bisa lagi. Dulu sepertinya toleransi saja. Dan ya yang keempat ada kewajiban untuk mengikuti liturgi, tetapi devosi hanya opsional. Tapi devosi bisa diwajibkan oleh serikat atau ordo bagi kaum religius atau satu kelompok. Oke. Ini kesalehan rakyat. Ini di Filipina. Ini perarakan Yesus Kristus yang itu memikul salibnya. Bapak Ibu, karena saya ada film-film, lebih baik kalau mungkin bisa kita mulai sesi ya tanya jawab. Sudah jam berapa? Ya, supaya ada waktu. Nah, saya banyak film-film, contoh-contoh devosi di Filipina. Mungkin lebih baik kalau kita berhenti di sini dan kita ini devosi. Ya, bagaimana menghormati patung-patung. Nah, ini waktu Natal. Paus Fransiskus sendiri yang itu mencium patung kanak-kanak Yesus, no? Ya, kayak ini devosi. Ya, sebelum Paus Fransiskus pergi luar dari Italia itu, ya pergi di itu tempat ini di Santa Maria Maggiore, yang gereja nomor 1 untuk menghormati Bunda Maria, no? Dan dia punya devosi pada Bunda Maria yang itu yang ada simpultu, yang tali-tali dan simpultu, karena seperti tanda atau ya tanda masalah-masalah problem-problem kita, tapi
Bunda Maria itu bisa membuat solusinya. Dan di sini apa itu Santo Yosef yang tidur. Ya, karena dalam tidur ia bisa itu mengerti, memahami rencana Tuhan, no? Oleh karena itu, kalau Paus Fransiskus punya banyak masalah, ya ada permohonannya dia menulis di satu kertas kecil dan ditaruhnya di patung, di atas patung Santo Yosef, supaya saya bisa tidur, engkau saja yang menolong. Ini devosi pribadi Paus Fransiskus, no? Ini devosi juga. Ini semua tuh laki-laki. Nah, ini kalau pekan suci. Nah, bagaimana laki-laki itu, ya. Dan ada juga yang disalibkan. Ini bukan liturgi, tapi ini sudah ekstrem. Ini bukan ajaran gereja, ini mereka buat sendiri itu. Dan ini di sini perarakan kalau Semana Santa atau Pekan Suci banyak patung-patung. Ya, peristiwa-peristiwa dalam itu. Ya, event-event dari di sini Yesus dihukum. Ya, itu ya, Yesus diturunkan dari salib. Macam-macam semua peristiwa itu, banyak. Ini semua itu bentuk devosi. Ya, luar biasa kalau mau pergi ke China, kalau Pekan Suci, ya bisa dibuat semuanya. Ini bentuk devosi. Oke. Ini seperti gawai, no? Untuk mengucapkan terima kasih setelah panen. No, setelah panen ada santo pelindungnya itu, Santo Isidorus, no, pelindung semua petani. Dan itu nanti ada diarahkan pada gereja. Dan ini buatan orang turis, no. Ya. Dan bagaimana devosi mereka itu, ya semua rumah-rumah itu ada dekorasi, semua panen-panen itu ditempel di depan rumah sebagai ucapkan terima kasih. Panennya beras, no, padi, kan? Dan jagung, macam-macam. Dibudayakan, memang di Filipina, di Bosi itu dibudayakan. Ya, sayur-sayur ya menjadi gorden, ya itulah. Ya, macam-macam. Ini perarakan hanya itu hari raya itu Maria dilahirkan tanpa noda dosa. Dan banyak patung Bunda Maria macam-macam. Ya, inilah. Ini Katedral Manila. Karena semua daerah itu mengeluarkan yang itu, patung-patung mereka
Bunda Maria yang bentuk berbeda-beda. Banyak. Oke. Terima kasih, Pastor. Oke. Kami Ya, kami mungkin question and answer portion supaya kita itu bisa. ya. Terima kasih banyak, Pastor. Kami telah melihat banyak dan telah mendengar banyak sekali. Ya, malam hari ini